Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Teknologi Rekayasa Elektronika dan dari jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Lampung. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 yang berjumlahkan 5 orang. Baiklah, di sini saya sendiri adalah Rangga Martalius. Sini saya Muhammad Ibnu Fanani. Saya Cindy Maharani. Saya Abdul Hamid Auludin. Saya Haris Kawinata. Kami akan menjelaskan materi perkuliahan di mata kuliah rangkaian listrik yang menganalisa suatu rangkaian dengan metode teorema superposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rangga Martalius. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika dan dari jurusan Teknologi Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkuliahan saya di mata kuliah rangkaian listrik. Menganalisis suatu rangkaian dengan menggunakan teorema superposisi. Jadi, teorema superposisi itu sendiri adalah sebuah prinsip dalam ilmu pelistrikan yang menyatakan dalam suatu rangkaian linear dengan lebih dari satu sumber tegangan atau arus. Besarnya tegangan atau arus dapat ditentukan dengan menjumlahkan kontribusi-kontribusi dari masing-masing sumber secara terpisah. Yang artinya itu, kalau kita ingin mencari nilai tegangan atau arus total, itu harus mengaktifkan salah satu sumber dan mematikan salah satu sumber. Lalu, kita menjumlahkan semua hasil yang kita dapatkan untuk mendapatkan nilai totalnya. Baiklah, di sini saya akan mencari tegangan dan arus pada sumber 6 volt. Buat untuk rangkaiannya ini. Lalu perhitungan yang pertama. Paralel 12. Menghasilkan 7,76 ohm. Lalu sederhanakan rangkaiannya. Lalu dari R4 ke R2 diserikan. Menghasilkan 29,76 ohm. Lalu sederhanakan lagi rangkaiannya. Lalu ini diparalelkan. Menghasilkan 8,55 ohm. Lalu sederhanakan lagi rangkaiannya.
Lalu untuk perhitungan ini memakai agak keren seri. Menghasilkan 30,55 ohm. Nilai ekuivalennya yaitu 30,55 ohm. Untuk mencari total memakai hukum ohm. I dibagi N total. 6 dibagi 30,55 menghasilkan 0,19 ampere. Selanjutnya kita akan mencari tegangan dan arus pada masing-masing resistor pada sumber tegangan 6 volt. Yang pertama kita buat dulu rangkaiannya. Lalu kita sesuaikan titiknya, ada A, B, C, D, E, F, G, dan terakhir ada H. Lalu kita mencari tegangan pada VEG. Rumusnya memakai hukum Kirchhoff, memakai hukum Ohm. Menghasilkan 4,312 volt. Lalu selanjutnya kita akan mencari tegangan pada VAF. Memakai hukum Kirchhoff tegangan. Oke, selanjutnya kita akan mencari VAF dengan menggunakan hukum Kirchhoff tegangan. Menghasilkan 1,6688 volt. Lalu kita akan mencari arus pada IEF menggunakan hukum Ohm. Menghasilkan 0,140 ampere. Lalu kita akan mencari arus pada EC. Menggunakan hukum Kirchhoff arus. Total dibagi IEF. Menghasilkan 0,056 ampere. Lalu kita akan mencari tegangan pada VEC.
menggunakan hukum Ohm. Menghasilkan 1,232 volt. Lalu kita akan mencari tegangan pada VCD Udah, Jin. Udah. menggunakan hukum Kirchhoff tegangan. Menghasilkan 0,456 volt. Lalu selanjutnya kita akan mencari arus pada ICD. Menggunakan hukum Ohm. Menghasilkan 0,038 ampere. Iya. Selanjutnya kita akan mencari pada arus pada ICA menggunakan hukum Kirchhoff. Menghasilkan 0,018 ampere. Yang terakhir kita akan mencari tegangan pada VCA, yaitu menggunakan hukum Ohm. Menghasilkan 0,396 volt. Lalu kita akan mencari I total pada tegangan 9 dan 6 volt. Jadi untuk yang ini adalah I1, yang ini I2. Jadi tinggal dikurang atau ditambah. Baiklah, sekian dari saya perhitungan manual teorema superposisi. Baik, kali ini kita akan melakukan percobaan menggunakan aplikasi elektronik workbench. Aplikasi elektronik workbench ini adalah salah satu software yang
berguna untuk menjalankan simulasi. Dia berguna untuk melakukan sebuah simulasi sebelum kita melakukannya menggunakan bendanya langsung. Kita langsung buka. Karena kita menyingkat waktu, kita langsung saja untuk komponen-komponennya ada di sebelah sini. Untuk resistor tempatnya di basic resistor. Ini resistor. Dia menggunakan gambar 2D ya. Jadi kayak simbol-simbol rangkaian. Nah, terus untuk baterainya di source, ini baterai. Dan untuk pengukurannya kita kan di sini kan yang ditanyakan arus. Tapi kita juga ingin mengetahui tegangan di step resistornya berapa. Maka saya buat dua yang bawah volt untuk tegangan di step resistor, yang atas A. Arus di step resistor, arus nih. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan instrumen atau multimeter. Ini multimeter nih. Ini itu multimeter. Nah, tetapi karena kita ingin menyingkat waktu, kita juga bisa menggunakan indikator. A itu tuh mewakili untuk ampere dan volt itu mewakili untuk voltase. Karena kita mengecekkan keseluruhan dari resistor, dari 5 rangkaian resistor tersebut ya. Kita menggunakan 22 ohm rangkaian serinya. Nah, terus untuk rangkaian paralelnya 12 ohm. Ada 22 ohm, 3. Lalu kita jalankan langsung. Untuk 9 volt sendiri di resistor 1, kita kasih namain resistor 1, ini resistor 2, ini resistor 3, ini resistor 4, dan ini resistor 5. Untuk tegangan di 9 volt, kita mengatur arus 279,6 mA, sedangkan di resistor 2 82,5 mA, resistor 3 29,63 mA, resistor 4 197,6 mA, dan resistor 5 52,42 mA. Lalu di bawahnya ini tegangan di step masing-masing resistor ya. Di resistor pertama 5,675 volt. Di resistor 2,2 volt. Di resistor 3 1 volt. Di resistor 4 3,3 volt. Di resistor 5 1 volt. Ini ketika 9 volt dihidupkan, lalu 6 volt disortkan untuk mencari tahu menggunakan teorema superposisi. Lalu ketika kita sudah mengetahui ini, kita lalu akan mensortkan yang 9 voltnya, lalu menghidupkan yang 6 voltnya seperti gambar berikut. Nah, jadi kan kita sebut resistor 22 yang dekat 9 volt itu kan resistor 1. Sekarang kita balik, resistor satunya dari sini, di resistor 3. Jadi resistor satunya 186,4 mA, ini 54,7 mA, ini 19,70 mA, dan seterusnya seperti digambar. Lalu di bawahnya ini tegangan di step resistornya. Resistor R1 3,7, R2 1,4, R3 700 mV, R4 2,2 volt, R5 700 mV. Ketika kita sudah mau tahu semuanya menggunakan hitungan manual, kita akan menjumlahkan. Lanjut, kita akan melakukan selanjutnya kita akan menghubungkan kedua
sumber tegangan yaitu 9 volt dan 6 volt. Yang atas sendiri ini kita mencari tahu arus di setiap resistor, dan yang bawah ini kita mencari tahu arus tegangan di setiap resistor. Karena tadi kita ketika 9 volt tegangan 9 volt dihidupkan, resistor yang dekat 9 volt ini disebut R1, yang paling jauh R3. Maka sama seperti tadi 6 volt, yang resistor dekat 6 volt ini disebut R1, ini R3. Maka agar kita tidak terkecoh dan lebih mudah memahaminya, kita ubah menjadi resistor ini kita sebut resistor AC, dan kemudian ini resistor CE, kemudian ini resistor EG, dan resistor 3 yang di sini kita ubah menjadi resistor CD, dan yang terakhir resistor EF. Arus yang berada di resistor AC itu 4,9 ampere. Arus yang berada di resistor CE 700 miliampere. Arus yang berada di resistor EG 2,6 ampere. Arus yang berada di resistor CD 4 ampere. Lalu yang terakhir arus yang berada di resistor EF 3,3 ampere. Lalu yang bawahnya di sini tegangannya resistor AC 4,9 volt, resistor CE 700 milivolt, resistor EG minus 2,22 volt, karena di sini terbalik kita memasangnya. Harusnya kita ubah dulu sebentar. Kalau kita masangnya terbalik, maka si multimeternya atau indikatornya menunjukkan minus atau arus terbalik. Kita pasang, kita hubungkan. Oke, hasilnya resistor EG memiliki tegangan 2,6 volt, lalu resistor EF memiliki tegangan 3,3 volt, lalu resistor terakhir, resistor CD memiliki tegangan 4 volt. Sekian percobaan menggunakan software Electronic Workbench. Semoga bermanfaat. Ya, kali ini kita akan mempraktekkan secara langsung menggunakan resistor 22 dan 12. 12. Kita akan superposisi adalah mematikan salah satu arus cara penghitungnya. Jadi kita mematikan dulu yang 6 volt. Kita hidupkan 9 volt. Ini kaki positif, ini kaki negatif. Karena kita di sini mencari arus di setiap resistor, maka kaki yang positifnya kita sambungkan ke probe merah nanti, terus itu lalu yang probe hitam kita sambung ke resistor 1. Pertama kita hidupkan dulu dayanya, kita hidupkan ininya, multinya ke arah ampere. Langsung ini kita ganti DC, kita sambung. Totalnya 0,003 ampere. Lalu kita akan mengecek di resistor kedua. Kita cabut resistor ini, resistor 2-nya yang kaki positif ke kaki resistor 2 dan resistor 4 lagi ke ayo kita cabut ini resistor 2 dan resistor 1 dan resistor 0,003
0,003 ampere. Lalu kita mengecek di resistor ke-4 sama 0,003 ampere. Lalu kita akan mengecek di resistor ke-3. Kita hubungkan kaki prop ke R2, resistor 2, dan kaki prop yang hitam ke resistor 3. Kenapa sini nggak kebaca di ampere? Karena dia sudah menurun dari resistor sebelumnya, terhambat. Kita pindahin ke miliampere. Nol koma 0,25 miliampere. Lalu ke resistor terakhir 5 0,30 miliampere. Lalu kita matikan. Sekian videonya, terima kasih. Akan melakukan percobaan di 6 volt. Lalu 9 voltnya kita shortkan. Kita hidupkan tegangan sumber 6 volt, lalu kita hidupkan multimeter ke ampere atau miliampere. Sini terhitung 1,87 miliampere. Lalu kita hubungkan kaki resistornya, kemudian kita cabut. Kita menghitung resistor di resistor 2. Satu koma 10 miliampere. Lalu kita menghitung di resistor ke-4. 1,6 miliampere. Kemudian kita hubungkan lagi, kita cabut kaki resistor 2 dan kita cabut kaki resistor 3. Kita sambungkan, hasilnya 0,20 miliampere. Lalu kita cabut kaki resistor 5. Nol 0,24 miliampere. Dan kita lalu kita putuskan sambungan dan matikan multimeter. Selesai. Sekarang kita akan mengecek arus di step resistor menggunakan 2 tegangan. Lalu kita hidupkan, ini 9 volt, ini 6 volt. Lalu kita hidupkan multimeter ke arah ampere, lalu fungsinya kita ubah. Kita hubungkan sama resistor AC, dia 0 karena dia lebih kecil. Kita ubah ke miliampere. Hasilnya minus 0,03 miliampere. Lalu di resistor CE minus 01,25 miliampere. Lalu di resistor EG minus 02,83 miliampere. Lalu di resistor ke EF 02,27 miliampere. Lalu di resistor
CD 00,81 mA. Sekian, terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari praktik tentang teorema superposisi. Teorema superposisi adalah prinsip dalam analis rangkaian listrik linear yang menyatakan bahwa tegangan atau arus di suatu titik dalam rangkaian yang disebabkan oleh beberapa sumber tegangan atau arus yang independen dalam jumlah aljabar dari tegangan atau arus yang dihasilkan oleh masing-masing sumber yang bekerja sendiri dengan sumber lain dinolkan. Dalam kata lain, untuk menganalisis rangkaian dengan beberapa sumber, kita dapat menganalisis efek setiap sumber secara terpisah dan kemudian menjumlahkan hasilnya. Demikian video penjelasan materi tentang rangkaian listrik, teorema superposisi. Kalau ada salah kata maupun salah perbuatan, mohon dimaafkan pada Allah. Kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.